www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Wah, keren sekali nih volume mic-nya. Oke. Bersama gue Syukuran Jamal dan tentunya siaran Okta di sini. Seperti ya, udah benar. Udah Okta kok. Ya. Jadi jam 10 ya, hari Senin itu tandanya Problem Toran hadir buat temenin kamu semua. Dan it's okay kamu nggak punya masalah, ceritain di sini di WhatsApp nanti ya di 0853 9666 1948. Karena tujuan di sini adalah untuk mengetik ya. Tujuannya apa, share? Tujuannya untuk kamu bisa sharing masalah kamu dan ya itu tadi seperti yang Promo bilang gitu. Mungkin kita di sini tidak akan bisa menawarkan benar-benar jalan keluar yang pasti efektif dan efisien gitu ya. Cuman minimal ya lu bisa dapat second opinion lah dari masalah yang lagi lu hadapin gitu. Minimal itu aja. Gua nggak muluk-muluk kok. Gitu. Gitu ya. Yoi. Jadi langsung aja kali supaya para listener tahu tema apa pada malam hari ini yang diangkat di Problem Torrent. Mungkin ada yang belum tahu kan. Jadi kita yang seperti mana? biasa lah ya. Seperti biasa kita Apaan akan seperti biasa? Ya seperti biasa untuk Iya. ngasihin tentang tema apa yang akan kita bahas pada malam ini. Kita akan memulai dengan lagu yang unyu-unyu asik. Oke. Jadi langsung aja ya. Iya langsung aja. Oke. Jadi biarkan Mpok Katy Perry yang menjelaskan tema apa malam hari ini. Silakan Pok, ajar buat friend listener biar tahu tema malam hari ini apa di Problem Torrent. Syukuran Jamal dan siaran Okta. Yuk friends dengerin Problem Torrent. Duit ganjel celana gue. Oke, balik lagi di Problem Torrent. Jadi apa kira-kira tema hari ini? Apa sudah ada yang tahu? Apa belum ada yang tahu? Apa Masih abu-abu? Masih abu-abu. Udah ada yang share aja belum dikasih tahu. Mungkin dia udah tahu kali ya. Oh iya kali ya. Mungkin dia udah ngeliat di sosmednya kita ya. Iya. Kalau ada temanya sebenarnya. Oh, mendengar kita kayaknya macam-macam malam ini ya. Yoi. Ternyata ada yang dari Finlandia. Halo, selamat malam Finlandia. Halo, gimana cara ngomong untuk selamat malam? Selamat malam. Gak jelas. Serius? Iya. Bohong ah. Kita bahas tema aja lah ya daripada kita ngebahas. Apa gue mau ngejelasin pakai bahasa Finlandia? Boleh Pak, cobain aja kalau ada yang mau dengerin. Paling pada kabur udahnya. Itu ada yang dengar dari kita dari Finlandia. Jadi tema kita malam ini apaan Pak? Tema kita malam ini adalah? Nah seperti tadi Mpok Katy sebutkan ya. Jadi tema kita malam hari ini tentang cinta. Cinta. Semuanya kita akan bahas di sini. Jadi kalau about love, karena besok tinggal beberapa jam lagi adalah tanggal 14 Februari yang konon katanya adalah hari penuh kasih sayang. Saya suka disayang, saya suka. Aku mau di itu ada suara. Suara apaan sih Pak? Lu di situ. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi promosiin yang sebelah. Kenapa sih? Oke, gitu ya share ya. Yoi. Jadi tema yang diangkat adalah all about love. Jadi silakan yang mau cerita tentang cinta apapun itu. Apapun boleh. Kayaknya seru tuh kalau itu menyatakan cinta juga seru tuh ya. Iya. Ceritakan. Misalkan kamu lagi dekat sama siapa dan kenapa ya, itu kasih tahu ke kita. Berisik banget share. Gak apa-apa Pak, intermezzo aja Pak. Iya. Oke deh. Ya di 0853 9666 1948
Yoi. Share ke sini cerita cinta kamu. Wah, ini ngomongin semua tentang cinta nih, Sir. Yoi. Apa aja ya? Banyak lah. Banyak lah ya. Banyak lah pasti. Kira-kira apa yang pengen diutarakin ya? Yoi. Nanti akan kita bahas sih sebenarnya cinta yang gimana sih yang akan kita bahas malam ini ya Pak ya. Akan kita berikan batasan-batasan yang jelas nih. Biar cinta itu nggak melenceng gitu. Karena cinta itu sebenarnya banyak banget bentuknya, banyak banget kepada siapanya dan cara mengungkapkannya. Aduh banyak lah. Dari cinta itu sendiri tuh elemennya tuh sangat banyak banget gitu. Tapi sebenarnya gue tidak terlalu tahu banyak sih tentang cinta gitu kan. Sini saya udah jomblo dari kelas 1 SMA. Ya promosi bagi yang mau boleh hubungi Friends Radio. Ya. Berarti apa namanya? Semua hal ya tentang cinta. Yoi. Oke. Jadi lagu-lagu yang bakal kamu dengerin sepanjang Problem Torrent ini juga adalah lagu-lagu cinta. Enak deh pokoknya ya. 3 jam lo dengerin semuanya pokoknya cinta. Lagu-lagu yang meluapkan cinta yang begitu dalam dan begitu besar. Kalau lu malam ini jomblo dan lu nggak tahu besok Valentine mau ngapain, nasib. Itu pasnya dengerin sekarang. Gua akan dengerin lagu-lagu cinta yang dari galau sampai yang happy gitu ya. Yeah. Semuanya tentang cinta. Kalau kata lu tadi apa? Elemen-elemen cinta. Iya. Ya. Cinta. Ya udah nih kalau gua gitu gua puterin elemen. Buka ininya buka segmennya. Gitu. Habisnya ngomongnya gitu sih. Tentang mau Valentine lu sensitif udah ngomongin buka-buka. Aduh, enak ya, nggak apa-apa lah ya kalau jam segini ya ngobrolnya udah kayak gitu. Siapa yang mau? Tapi Ron, sebelum kita jauh-jauh ya ngomong ya sotoy masalah cinta gitu kan. Secara tema hari ini adalah all about love gitu kan. Gue pengen ngomong, gue pengen tahu dulu sih sebenarnya apa sih definisi cinta buat friends listeners kalian. Nah, coba deh kamu coba WhatsApp kita apa sih definisi cinta buat kalian gitu. Karena definisi cinta orang pasti itu berbeda-beda gitu. Nah, gue pengen dengar sebenarnya dari kalian sendiri. Apa sih kalau kalian dengar kata cinta, terus cinta itu apa buat kalian? Buat kamu? Yes, cinta itu apa buat kamu semua ya? Definisinya ya? Definisinya ya. Yang cinta itu, ngomong-ngomong di bawah gue ada coklat loh. Delvi, gede. Mau dong? Iya, tadi gue bawa di kantor buat dimakan bareng-bareng. Baik ya gue ya. Baik sekali. Nah, tapi jadi kalau bahas-bahas mulu lagi. Enggak. WhatsApp kita ya di 0853 9666 1948. Kita tunggu loh apa definisi cinta. Definisi menurut kamu. Yes, coba kasih tahu ya. Nah, tapi sebelum ke sana coba deh announcernya dulu dong, penyiarnya dulu. Definisi cinta menurut Bapak Syukron Jamal ini apa dong? Definisi cinta menurut gua ya. Gak tau lah, gua kalau suka ditanya-tanyain kayak gini gua bingung gue. Ya karena menurut gua cinta yang maksudnya definisi cinta itu tuh susah nih kalau diungkapkan hanya lewat kata aja. Gitu, karena kalau udah ngomongin cinta itu tuh sebuah rasa yang meliputi segala emosi. Wih, sedap, gua keren. Gokil. Maksudnya tadi gua Seren. Gua tadi mencerna, Bung. Mencerna ya? Panik gitu, Pak. Langsung diem gitu. Aduh, masih kedengeran gak ya? Tadi gua mencerna tadi. Mencerna gimana? Gue mencerna apa yang dimaksud sama Bapak Syukron ini? Gak ngerti ya? Ya maksudnya emosinya tuh emosi apa aja Pak? Emosi Pak? Nah, itu dia segala emosi. Jadi di cinta itu ada bahagia pastinya. Di cinta itu ada sedih. Di kata cinta itu ada rasa takut. Iya, apa? Takut apa? Takut. Kayaknya
kita siaran berdua malam-malam gini cocok ya Pak ya. Ya otaknya connect gitu Pak. Yang paling sering ya memang takut. Tergantung Pak, Iya kalau sih. takut yang itu. Aduh. Ya pokoknya silakanlah share ya di sini. Itu cinta menurut gue. Jadi cinta itu adalah sebuah paduan rasa dari setiap rasa emosi yang ada di Indonesia, di setiap manusia. Oke. Juga ini kebayang gue lagi buka Wikipedia ya friends ya. Terus terus gue pengen cari definisi cinta. Terus keluar nih hubungan akrab, jenis hubungan, duda, istri, janda, keluarga, kumpul kebo, monogami, nikah siri, pacar lelaki. Monogami apa sih? Monogami apa sih? Monogami itu ya punya satu pasangan. Oh. Monogami kan, monogami. Kalau stereogami itu banyak ya. Ada di mana-mana ya. Oke. Multigami kan. Multigami Pak. Oke. Aduh kumpul kebo bung. Ya taruh situ minyak. Kemarin Kak Reza Apa? nanyain, itu bunyi apa sih? Syukur makan apa? Makan pisang goreng. Aduh. Sekarang makan mie. Enggak lah. Nanti aja. Ya silakanlah yang mau share ya. Udah ada Feby di Bekasi, udah share nanti kita baca. Oke, share kalau menurut lo cinta itu apa? Tadi gue udah ya, cinta itu adalah sebuah paduan dari semua rasa, dari semua emosi. Aduh Pak, pertanyaan ini sangat susah Pak. Dari semua pertanyaan yang pernah gue dapat, ini pertanyaan paling susah. Ya sih. Iya makanya lo aja dadakan nanya. Terus keluar yang ada di otak aja. Kalau menurut gue cinta itu apa ya? Kalau gue ibaratkan cinta itu seperti, nggak tahu Pak, have no idea. Nggak jelas lah. Serius? Masa sih? Tapi gini deh, lo pernah pacaran kan? Alhamdulillah pernah. Nggak, takutnya out of mind aja gitu. Pernah ya? Pernah. Nah, ketika Alhamdulillah. lo pertama kali gitu merasakan, menjajalkan rasa cinta, itu gimana? Menjajah. Menjajaki maksudnya. Menjajakan diri Iya. Pak. Itu Pak. Aduh. Iya, sama aja lah. Ya maksudnya itu menjajaki. Hubungan. Iya. Cinta. Iya, pertama kali merasakan lah. Ini apa ya? Rasa apa ini? Gak ada di sebelumnya gitu. Oh iya bisa digali dari situ ya Pak ya? Iyalah. Ih pinter banget. Gila loh. Ini harusnya gue siaran gini-gini aja nih. Gini. Oh kalau dari situ gue bisa mendefinisikan. Nah, itu gitu aja mendefinisikan ya. Berarti dari gue ya, kalau untuk gue cinta itu adalah ketika lo menemukan satu orang dan entah bagaimana caranya, tapi lo pengen buat hidup orang itu jadi lebih bahagia, lebih mudah, lebih gampang, dan memang jadi lebih berarti aja setelah ada gue gitu. Kalau gue sih pentingnya itu lebih ke pasangan gue. Dia harus dia harus hidup lebih baik dengan adanya gue sebagai pasangannya dia. Gila. Udah habis kelar hidup lo. Bingung ya. Tapi serius. Gue nggak bercanda loh. Kalau gue mencintai seseorang dan gue pengen membangun hubungan sama orang, gue pengen yang kayak gitu. Gue pengen gue nggak jadi pasangan yang justru menarik dia ke bawah gitu, tapi gimana caranya gue bisa meringankan hidup dia, buat dia lebih maju, buat dia lebih termotivasi dalam hidup untuk mencapai yang memang pengen dia capai. Gila. Jadi ya buat kalian para pujangga, gitu? Serius. Baik banget sih. Serius Kron. Ya oke. Iya udah nggak mau siaran. Ngambek ini di ceweknya keluar. Undung nemu lu. Undung. Iya. Ambung. Berarti sekarang itu kan menurut kita berdua ya. Ada Kak Okta di Hong Kong. Hai Kak Okta. Oh iya, ada Kak Okta di Hong Kong. Hadir katanya Okta di Hong Kong. Halo. Selamat malam. Sana di pagi kali ya? Enggak, cuma beda sejam. Beda sejam. Ya kan Kak Okta, beda sejam kan Indonesia Hong Kong? Ya udah, coba Okta, Feby dan lain-lain nih yang belum WhatsApp juga nggak apa-apa. Kasih tahu definisi cinta menurut kalian. Gak harus yang puitis kayak gue gitu, atau nggak usah selebay. Gue nggak lebay, Kron. Gue nggak lebay. Kayak Okta, kayak Sharon, kayak Okta Gue nggak lebay. Itu yang
gue rasain. Yang absurd juga nggak apa-apa, yang pemikiran kamu banget lah. Pokoknya jangan googling gitu ya. Definisi cinta, aduh, nggak dapet. Mendingan menurut kamu aja langsung ketik di WhatsApp, kirim di 0853 966 1948. Nanti kita akan balik lagi ya. Yeay. Kata. Aduh, maaf ya, emang bukan penyiar ini sih, bukan penyiar sungguhan. Kamu harus di training dulu kayaknya sama anak-anak baru nanti. Ah, kok gitu? Kan gue yang udah di sini. Oh iya. Nah, ya. Gila, tadi ngomong-ngomong ada lagu ini, Pak Afgan, Pak, bukan cinta biasa. Beuh, aduh. Kalau lagunya itu dinyanyiin sama aku jual. Gimana sih? Kalau lagu itu dinyanyiin buat aku jual, dah. Tinggal beli doang. Itu maksud gue. Udah Pak, lama. Ya, nggak ngerti gue. Nah, kita sapa dulu. Ada Kak Jaki di Bandung. Hai Kak Jaki, baru on stream nih katanya. Terus? Yoi, terus ada Buka. Nah. Gelas Doraemon. Gelas Doraemon, muka Doraemon apaan sih? Aduh, Ya ini sudahlah. memang tidak bermutu ini grup aneh ini. Nah, tadi kan kita udah buka cinta itu apa menurut kamu definisinya, dan share ke kita. Di sini udah banyak yang ngirim kan. Oh, Kak Jaki bilang hari ini tuh temanya apa sih, Kak Sukron katanya. Mana sih itu? Ada, tapi jadi di sini. Oh, hilang. Gak tahu. Oh, ini tuh. Absen Jaki di Bandung baru on stream nih. Temanya apa malam ini? Oke, temanya adalah All About Love. Yoi, All About Love. All About Love, jadi apa? Tunggu dulu, Kak Jaki foto DP-nya menggiurkan banget ya. Gila. Wuih, panas. Kayak ini ya. kayak tukang pijit panggilan ya. Gila itu kan dasinya. Aduh, friends pakai tuxedo. Kacamata hitam. Mana tuxedo sih? Ini tuh. Oh, itu tuxedo. Iya. Ya, okay. Ya blazer sih sebenarnya. Cuma ya udahlah ya. Ya. Rambutnya dikelimisin ke belakang. Aduh, Kak Jaki, kamu menarik perhatian diriku. Itu tangannya ngepel kan? Oh iya. Lo tau ngomongnya apa dia? Ngapain? Bilang tongkat. Ternyata udah aki-aki Kak Jaki. Bercanda ya Kak Jaki ya. Ya bercanda Jaki ya. Boleh request lagu? Boleh dong. Kamu mau Tapi lagu tentang apa? cinta ya kalau bisa ya. Ya. Jangan dangdut juga, kalau bisa yang pop-pop aja. Nah, tadi kita udah nanya ini apa? Definisi cinta ya. Iya, cinta itu apa buat kamu, friends? Cinta itu seperti apa? Boleh juga. Cinta itu apa ya gitulah. Iya, ada dari Kak Okta Hongkong nih, Kron. Bacain. Gue. Iyalah, gue nggak lihat dari sini. Cinta kalau menurut aku sih apa ya? Itu gimana tuh bacain emonya? Cinta menurut aku apa ya? Mana sih? Emonya gimana bacanya? Ada gitu. Ini ada keringet-keringetnya gitu kan. Ada gitu. Oh gitu. Ya. Kalau kata Kak Okta, cinta merupakan sebuah rasa di mana kita menemukan seseorang yang bisa membuat kita nyaman dan merasa indah. Bener. Dan cinta itu merupakan rasa di mana kita sama-sama bisa membangun dan mengisi. Mungkin itu sih Kak Syukron dan Kak Sharon. Terus pakai ada kayak apa sih namanya tuh? Konfeti sama love. Sama love. Love. Cinta. Kok gitu sih jadinya? Aduh, udah nggak. Ya susah baca emoticon, lu aja aneh. Emoticon dibaca, tapi itu keren sih. Tapi entah kenapa, ya mungkin gue nggak nyalahin ini juga sih definisi orang, enggak. Dan beda-beda masing-masing. Tapi menurut gue kenapa gue menanya kenapa ya? Kenapa sih cinta itu selalu terpaut dengan individu atau person gitu. Orang lain. Iya, terutama orang lain. Padahal menurut gue cinta itu sebuah rasa yang gak harus ada gak harus ada batasan. Objeknya gitu. Oh, objeknya. Iya gak sih? Ya cinta kepada Tuhan, Pak. Nah itu dia maksudnya gitu. Luas lah, tapi gak apa-apa kalau misalkan mendefinisikannya langsung ke orang. Kayak lo tadi kan juga ke orang tuh langsung ke itu. Kalau cintanya sama binatang nanti bahaya, Pak. Nah itu dia.
nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Cinta Masih sama belum boleh lah. sekarang. cangkir minum sendiri nggak boleh ya? Cinta minum, cangkir minum. Cangkir sendiri gitu. Ya lumayan lah, masih bisa Nggak apa ya? nempel-nempel di bibir gitu maksudnya, Pak. Iya. Karena kan sering kita ciumin. Oke lah. Jadi bagi yang belum ngirim silakan di WhatsApp di 0853 9666 1948. Definisi cinta menurut kamu apa? Gitu. Tapi gue pengen bahas dulu nih definisi cinta dari Kak Okta nih. Sebuah rasa di mana kita menemukan seseorang yang bisa membuat kita nyaman dan merasa indah. Dan cinta itu merupakan rasa di mana kita sama-sama membangun dan mengisi. Membangun dan mengisi, Pak. Ada yang diisi di sini berarti, Pak. Dan cinta itu merupakan rasa di mana kita sama-sama membangun Iyalah, rumah tangga dan mengisi. membangun. Karena cinta itu gue nggak percaya 100% hadir begitu aja dan sudah jadi, enggak. Cinta itu ibarat puzzle yang kita susun rapi. Kayak orang bener, Pak. Kesel. Kayak orang bener banget ngomongnya. Gue sekali-kali Kamu kenapa lupa sih? obrolan penjara kalian tadi Jumat malam habis ghost room itu, Pak. Gue tuh jangan mendeskripsikan diri gue tuh, gue tuh keren kali. Jadi ketika kamu membangun puzzle itu dan ada satu puzzle yang tidak terpasang baik, satu puzzle itu akan merusak dari semua rangkaian puzzle yang sudah kamu bangun selama ini. Aduh, mantep, Pak. Keren ya. Omongannya kayak paslon nomor berapa gitu, Pak. Aduh, ini udah minggu tenang ya. Ini iya ya, udah nggak boleh pilkada ya, udah nggak boleh kampanye Nggak nya. boleh ngapain. Ya tapi kalau ngomongin cinta itu enak, kenapa? Karena kayaknya hampir semua manusia di dunia itu punya yang namanya cinta. Nah sih, mau lu udah ABG, mau lu nenek-nenek, mau lu janda, duda, lu nemu cinta juga gitu. Entah di sepanjang hidup lu atau lu nemu cinta kedua, ketiga gitu. Kecil juga ketemu kan cinta kan sama cinta monyet gitu, sama monyet cintanya gitu. Ya lumayan. Bukan sama monyet maksudnya Seran, sama orang. Cuma monyet kan biasanya kalau suka sama orang sebentar. Gitu. Emang monyet gitu? Gue juga bingung itu. Pak, kita jadi nggak pinter, Pak, di sini, Pak. Oh iya. Tadi gue pintar salah. Gue ngomong gini salah. Lu banyak gimana sih? Nah, kalau dari yang lain-lain, Pak, ada nggak definisi dari lain-lain dari internet gitu misalnya? Apa sih cinta menurut mereka gitu? Cinta menurut Wikipedia dulu ya. Boleh lah. Iyalah. Cinta kata Wikipedia yang sok tahu ini ya. Dia bilang cinta adalah sebuah emosi dan dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Gitu ya. Dalam konteks filosofi cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Nah, ada pendapat lain nih. Cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain. Wow. Wih. Katanya di situ ada pengorbanan dirinya, share. Wow. Ada empati, perhatian dan kasih sayang. Iya, pasti. Membantu, menuruti perkataan. Wah, pokoknya banyak lah. Jadi contohnya seperti Bapak Ivan sebagai laki-laki mencintai Mama Ivan sebagai perempuan. Gitu. Udah, ini nggak ada penting, nggak penting. Keren banget ya. Nah, tapi kalau definisinya tuh benar juga sih, dia bilang suatu perasaan yang positif dan diberikan pada manusia atau benda lainnya. Nah, benar kan? Nggak harus, maksudnya itu nggak harus. Ini ngomongin cintanya gitu. Iya, kalau ngomongin nikahnya baru salah gitu. Lo nikah sama Nikah apa kawinnya, Pak? nikah dulu. Nikahnya. Ya, misalkan lo nikah sama asbak sendiri di kamar gitu kan, dia nggak boleh. Kawinnya lah yang bahaya. Kalau nikahnya mah ya udah gitu. Maksudnya itu mengikatkan. Karena kalau misalnya nikah tuh gue banyak juga ngomongin apa ya, lihat-lihat di YouTube tuh dia nikah sama mobil, sama pohon. sama pohon gitu. Tapi kan setelah pernikahan itu apa yang dia lakukan kan kita nggak tahu. Jadi mungkin nggak segitu signifikan bahayanya. Kemarin pas nikah sama pohon akhirnya cerai. Karena ada pembalakan liar. Nih kata Kak Okta, kata Kak Sukron, kalau cinta nggak harus sama objek manusia. Ntar kalau cinta sama hewan atau tumbuhan nanti dikira cinta terlarang, Pak. Udah ya, udah dibahas cinta terlarang. Udah dibahas ya Kak Okta ya. Nggak, kita di episode pertama ya, cinta terlarang. Maksudnya gini,
kita tuh kalau nggak ada cinta, kita melegalkan apapun. Cie, gila nggak sih? Tapi kalau cinta yang berlebihan juga itu salah. Makanya kata merawat itu hadir karena ada kata cinta. Gitu, mau tumbuhan misalkan. Kalau kita nggak sayang sama tumbuhan, kita nggak cinta sama tumbuhan, ya nggak bakal dikasih air gitu, nggak akan dikasih pupuk. Karena kita cinta, makanya dia bisa tumbuh. Karena kan ada penelitian, ada 2 tumbuhan yang ditanam bareng-bareng dan dibesarkan bersama-sama, tapi ada perbedaannya. Yang satu menggunakan cinta, yang satu enggak. Nah, yang tumbuhan yang satu itu cepat layu dan mati atau tidak terlalu tinggi dibandingkan pohon yang diberikan cinta. Nah, itu dia. Jadi apapun yang kita lakukan harus dengan cinta. Wah, gila, keren banget. Ya sama lah ya kayak cinta dengan peliharaan juga. Iya, gitu maksudnya kan. jangan juga cinta dihubung-hubungkan ke nafsu. Nah, ini nih yang salah nih. Orang-orang tuh selalu menghubungkan cinta dengan nafsu. Beda. Nafsu itu gak perlu cinta. Astaga, aku baru mengharapkan dia untuk bicara something yang benar dan bermutu. Ya ampun, gue dengerin lu bener-bener dari tadi loh, Kron. Gue kira tuh lu akan mengarah kepada sesuatu hal yang memang sewayahnya. Jangan terlalu berharap banyak lah sama gue ya. Memang sih berharap banyak sama lu tuh salah. Tuhan kalau berharap. Hai Friends Radio, malam dari siaran di Bandung. Kok namanya banyak yang elu banget sih? Hah? Banyak banget yang elu banget. Iya ya, ada Okta, ada Sharon ya. ya. Lengkaplah sudah. Kalian ternyata adalah penyiar Friends Radio ya. Keren. Menurut saya cinta itu dimana kita bisa kasih toleransi yang besar banget buat hal-hal yang biasanya kita nggak bisa tolerir. Teloler. Tolerir. Tolerir. Iya. Tolerir. Ini kalau dibaca Mbak Uti gimana nih? Tolelin. Tolerin. Iya. Tolerin. Wih, tapi gue suka nih. Cinta itu dimana kita bisa. Sorry, gue gak connect nih gara-gara tolerir tadi nih. Cinta itu dimana kita bisa kasih toleransi yang besar banget buat hal-hal yang biasanya kita tidak bisa tolerir. Apa sih ini anak? Maaf ya. Bacanya susah. Aduh, gue gak kelihatan. Dikit ya. Sharon Lusanto nih katanya. Hai Kak Sharon Lusanto, di mana? Oh, di Bandung. Oh, cowok. Sharon Lusanto cewek lah. Mana ada cowok namanya Sharon lu nih. Lusantonya ada cowok. Ya Lusanto tuh nama marga kali, ya nggak Kak? Iya, Lusanto nama marga bukan? Coba tolong dijawab WhatsApp-nya. Coba miringin deh. Apaan? Miringin monitornya. Oh, gini. Nah, gue jangan jadi kelihatan. Tunggu, tuh lu lihat tuh. Tuh, ada kakak-kakak satu lagi liatin kita di luar studio, kerjaannya makan mulu dari tadi keren. Ya Allah. Sama ngerjain PR. Kayak nggak ada ini aktivitas yang Bang Zai di Depok. Halo, Zai. Halo, Bang Zai. Saya katanya mau ikut siaran kemarin tapi nggak jadi. Tuh nama keluarga, bener kan tebakan gua? Lusanto tuh nama keluarga. Pintar gua mah Kron. Marga. Terus kata Bang Zai apa? Katanya cinta itu punya kepanjangan, Kak. Apa nih Kak? Apa nih Bang Zai? Gue pengen kepo banget nih gue nih. Jangan mancing-mancing lo. Jangan mancing-mancing gue. Lo aja sendiri kalau mau manjang-manjangin. Nama keluarga. Mau minta lagu dong. Tapi silakan minta lagu aja. Boleh. Gak apa-apa, bebas di sini request. Nggak kayak di tempat-tempat lain, di sini mah bebas. Ih, apaan sih? Iya. Kok menyerang gitu? Ya enggak, mesti kayak di... Anda sebagai paslon sekian tidak boleh menyerang paslon yang lain. Coba lo ke tukang kaset, minta puterin apa? Diomelin nama abangnya, beli enggak? Kalau di sini bebas, nggak beli nggak apa-apa. Terus gitu. Oh gitu. Iya. Tunggu bisa. Syukron tahu Kak Sharon. Kron. Cepetan Kron. Wih, gue bangsa gue suka nih kalau yang gini-gini, cepetan. Lu jangan berani di off air doang dong. Lu kalau sama cowok lu on airin, cepetan. Apaan? Gila, keren gak gue bangsa? Apa? Kalau emang cowok, Kron, kalau emang gentleman on airin, coba. On airin apa? Ya itu, cinta itu ada kepanjangannya, Kak. Gak apa-apa, Kron, udah malam, Kron. Kan mikir tau. Aduh. Nanti di akhir segmen. Jadi tungguin aja. Tanya di akhir segmen, Bang Jai. Ya. Gue mikir dulu ya yang lucu apa. Takut nggak lucu. Oh, takut nggak lucu. Ya mau gitu. Terlalu tinggi harapannya. Oke. Ada siapa tuh di bawah tuh? Bacain satu lagi deh. Wih, Jaki. Cinta itu keinginan untuk memberi tanpa henti dan membahagiakan tanpa perlu ada alasan. Orang-orang yang dengerin Problem Torrent wise ya? Wise. Wise. Karena tergantung penyiarnya aja.
Karena dia tertular 1% tertular dari gue itu udah keren banget. 1% doang padahal. Tapi udah kayak lo tuh udah mewakili kebijaksanaan 10 km di tempat lo. Jadi misalkan 10 km itu lo yang paling bijaksana. Gitu. Gila. Nah tapi ya buat Kak Okta, Kak Jaki, apa tadi ini ada Kak Sharon, Kak Shiren, Bang Zai, Feby, Bekasi. Coba deh kalian apa ya? Gue pengen tahu lagi juga nih dari kalian, dari kamu semua, hal yang sudah pernah kalian lakukan untuk pasangan kalian yang memang menggambarkan definisi cinta yang kalian tadi sebutin ini itu. Berarti lebih ke menggambarkan ya. Bagaimana cara menggambarkan cinta menurut kamu semua. Iya, cerita cara kalian lah gitu kayak. Lo dulu berarti, yes. What? Jangan korek-korek gue lah. Enggak, gue tadi dilempar duluan. Sekarang daripada gue dilempar. Kursi panas ternyata ini Pak ya. Tadi Bapak duduk sini nih, saya lempar. Begitu saya duduk sini, saya yang dilempar. Coba, biar friend listener tuh paham. Kalau gue ya, kalau gue pernah. Tadi kan definisi cinta gue adalah gimana caranya ketika lu cinta sama orang, lu pengen hidup dia jadi lebih mudah, lebih bahagia dan lebih gampang. Gue lakukan itu sekali seumur hidup gue sebenarnya. Apaan? Ya karena gue pacaran cuma sekali tuh. Iya, ngapain? Dan gue tidak bisa menjadi pacar yang baik, jadi gue putusin dia. Ngapain? Iya, agar dia bisa jadi orang yang lebih baik, lebih bahagia. Gue gak pengen egois untuk nge-keep dia sama gue di saat gue tidak bisa menjadi pacar yang baik gitu. Terus? Jadi ya udah, gue putusin, gue bilang silahkan cari orang yang memang lebih tepat buat lu, yang bisa memperlakukan lu lebih baik, yang memang bisa menghargai lu sebagai laki dengan lebih dari. Maksudnya itu yang lo gambarkan sebagai definisi cinta? Iya. Melepas. Oh bukan melepas, bukan melepas, karena di saat itu gue tidak bisa menjadi sosok pasangan yang baik buat dia, sedangkan gue pengen dia punya sosok yang baik. Jadi gue nggak pengen egois dengan ya udah lu tetap sama gue, tapi gue semua nggak bisa membahagiain lu, buat apa? Pergilah nak, burung terbanglah gitu. Terbanglah. Burung terbangkanlah. Nah, kalau Bapak sekarang gimana? Itu apa? Nggak menggambarkan. Itu menggambarkan, karena lu nggak bisa ngasih kebahagiaan gitu. Iya, gue tidak egois gitu. Kalau misalnya gue nanti nemu seseorang lagi. Tapi ketika lo sebelum itu kan berakhir lah hubungannya. Iya. Tapi ketika lo memulai hubungan tuh gimana? Ya gitu aja. Tidak seru sekali ya. Ya gue mulai hubungan ya begitu aja Pak. Gue mencoba untuk yang menjadi yang baik ya. Yang baik tuh dalam artian tuh yang baik dalam mindset gue gitu. Jadi cewek yang baik tuh harus seperti ini. Tapi kenyataannya kan kalau dipertemukan dengan orang yang apa ya namanya? Ya gue pulang jam 1, dia tidur jam 9, kayak gitu-gitu loh. Jadi seandainya kalau misalnya dia tidur jam 5 misalnya, atau dia gak tidur gitu kan, ya gue bisa jadi lebih sepadan gitu. Buat jadi ceweknya dia yang notabene-nya tuh lebih kalem gitu kan dibanding cowoknya. Ini gue nemu yang itu gitu. Cuma gara-gara beda jam tidur ya? Bukan Pak, masih banyak lagi kalau gue ceritain tapi problem toren gak beres. Iya oke. Yang intinya itu ya, jadi kalau Sharon tuh lebih ke kalau nggak bisa ngebahagiain, wujud cintanya tuh merelakan dia dengan yang lain. Wih gila, keren juga. Tapi kalau gua mungkin lebih ke ini kali, share. Gimana caranya orang itu bisa bisa ngebahagiain dia dengan cara gua, gitu. Itu wujud cinta gua. Jadi di situ ada yang namanya kenyamanan, ada yang namanya kebahagiaan, kesetiaan, cinta, kesempurnaan. Iya. Makanya di situ adalah ada semuanya yang merangkul rasa cinta. Karena menurut gua cinta itu hadir kan ke diri kita sendiri nih. Nah gimana caranya cinta itu gak dipendam sendiri, share, tapi diutarakan, disebarkan rasa cinta. Nah cara menyebarkan rasa cinta itu dengan tentunya tadi perlakuan positif yang menyenangkan orang sekitar. Jadi gue tuh gak pernah menitik beratkan ke satu orang cinta itu.
Karena gue apapun yang gue lakukan itu berdasarkan asas cinta. Wah, gila. Kayak orang bener, friends. Kayak orang bener. Jadi ingat ya, cinta itu jangan hanya berfokus pada satu orang. Apapun yang kamu lakukan harus didasari dengan cinta. Oh iya. Kalau ke 1-2 orang nggak perlu pakai cinta. Tadi gue nangkep yang kalimat pertama aja, cinta itu nggak perlu fokus pada satu orang. Berarti lo boleh cinta sama banyak orang. Tipikal ya cowok ya. Yaudah lah friend, nanti kita akan balik lagi ya setelah lagu-lagu ini dan gue akan ngebahas. Maksud gue. Ya Bang Jai, Bang Jaki tahu lah kali ya yang dimaksud sama lu. Tapi gue yakin kau kayak Sharon gak akan pernah setuju tuh sama pemikiran-pemikiran gitu. Ya udah kita ke brosis aja lah. Kita ke brosis aja kalau gitu, nggak usah di problem torrent, kita ke brosis aja gimana? Tanya sama PD-nya coba. Aduh, enggak udah. Pokoknya begitulah. Beda-beda masing-masing, mungkin para listener lebih punya definisi yang lebih baik daripada kita berdua ya. Jadi kasih tahu juga, nanti kita bacakan supaya orang lain tahu juga definisi cinta dan cara menggambarkannya seperti apa menurut kamu semua friends di 0853 9666 1948. Di Problem Toran, it's okay kamu punya masalah. Tadi udah pada sing along gitu gak sih? Dengan lagunya Celine Dion. My heart and it's not a... Aransemen ulang. Hah? Iya, aransemen ulang. Gue yang aransemen ulang itu tadi. Celine Dionnya bilang, lagu gue dirusak. Aku mau aransemen ulang aja. Aduh, gue kenyang deh minum es teh manis malam-malam. Gue kenyang makan Indomie 2 mangkok. Hujan-hujan gini. Halo, ada Lisa di Jakarta. Malam Kak. Kata Lisa, menurut gue cinta itu adalah saat kita bisa melihat kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan seorang. Nah itu gokil. Goks. Gitu dong. Aduh, nah, ini sesuai dengan pikiran gue. Alah. Kalau lu tuh nggak masuk di sini tadi nih. Lo tidak bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan seorang. Memang tidak. Tapi gue pengen. Pasrah gitu. Emang enggak. Ya emang enggak. Iya. Justru gue tuh lebih baik tau. Karena gue itu mau. Dengerin dulu, gue mau ngasih pembelaan. Justru gue lebih baik karena gue tuh tidak menitik beratkan suatu hubungan tuh hanya pada gue. Pokoknya gue dapat apa dari lu, pokoknya gue mau dapat ina itu dari lu gitu. Gue tuh lebih kayak memberi gitu. Gue tuh pengen lu lebih gitu. Jadi orientasinya tuh kepada dia, tidak ada pada aku gitu. Tapi baik gue. Nggak bisa. Kalau lu udah ngomongin soal hubungan ya. Kalau gue tuh punya quotes yang everlasting tuh yang dikasih ke friends code juga ya. Iya. Nanti gue akan puterin lah. Ya apa? Ngomongin dong. Oh, lu mau tahu? Gue udah tahu. Friend listener harus tahu. Iya, jadi friends gue pernah bilang di friends code. Deh kalau bagus nanti kita masukin friends code deh. Quotes kamu tuh bagus-bagus kan? Yoi. Apa namanya? Menurut gue, cinta itu sama kayak quotes gue yang aku adalah apa yang kamu pikirkan. Dan kita adalah hasil dari pemikiran aku dan kamu. Cakep. Gila gak sih? Cakep. Kenapa dicakep-cakepin orang bagus-bagus drop say. Ya gitu ya. Itu bagus. Kita bacain lagi. Bacain dong, kan ada duitnya. Itu Lisa belum beres dibacanya. Tadi udah. Oh. Di bawahnya ada lagi, Pak. Oh iya ya. Tadi gue baru sampai mana sih? Ini, Pak. Mana sih? Udah gue bacain semua. Oh, dia minta itu. Oh, tadi kan menurut kata dia, gue ulang ya. Cinta itu adalah saat kita bisa melihat kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan seorang. Gokil. Kata dia kayak iklannya Afgan yang baru, Kak. Nyanyiin, Sir. Gue gak tahu lagunya yang mana nih. Gue juga gak tahu. Ya, pokoknya semua sempurna jika kita fokus untuk menjadikannya sempurna. Semua sempurna
Jadi kita fokus untuk menjadikannya sempurna gitu lagunya. Langsungin ulang. Ya Afgan ya, aransemen ulang lagunya dibanding brandingnya jelek. Keren tuh Afgan. Paling Afgan kalau denger gue nyanyi tadi langsung berhenti jadi penyanyi. Pak, malam ini kita cover lagu kali Pak, lagu cinta di cover gitu. Lucu kali Pak. Lucu ya. Yaudah lanjut Pak. Ada Bang Zai di Depok. Menurut gue cinta adalah akhir. Nah, tujuan terakhir yang mengakhiri segala bentuk, kemudian menyatu dan berakhir di dalam cinta itu sendiri. Wah, aduh, rada berat ya. Gua nggak ngerti nih. Iya, Bang Zai rada berat ya, Bang Zai ya. Dia memang ini apa? Puitis orang. Apa namanya? Suka puisi gitu. Puisikalisasi. Ya itu. 29 my age. Bikinisasi juga. Ya. Kontroversi hati. Dia sangat mengkontroversi hati. Lanjut. Jaki di Bandung. Kalau menurut Jaki, bentuk realisasi mencintai yang pernah gue lakuin adalah berpura-pura benci sama cewek gebetan gue supaya dia mantap milih sahabat gue sebagai pasangan hidupnya. Oh sedap. Aduh. Doks. Sedih ya. Sedih ini ya. Kayak lu nih. Hah? Ini lu nih, ini tim lu nih. Oh iya. Jaki nih. Tuh, Kak Jaki. Karena gue rasa cewek yang gue cinta itu akan lebih bahagia dengan sahabat gue. Sekarang mereka sudah punya anak satu. Terakhirnya meaning. Penting banget gue bacain. Aduh. Ya. Aduh. Udah, bodo amat. Bang Zai ngekeh ya. Hanya Bang Zai dan Sukron yang tahu. Ini kayak ibarat kalau di broadcasting festival tuh namanya bercandanya internal. Iya, local jokes. Kata Okta, hal yang pernah aku lakuin ke orang yang aku cintai adalah, nah ini yang pernah dilakuin nih. Saat aku bisa mengalah dan lebih sabar menghadapi sifat dia. Ih sedap, keren. Serta saat aku bisa mendengarkan keluh dan kesah dia. Saat dia butuh sandaran, aku bisa berada di sisinya. Oh, sofa kali lah. Ya. Request lagu Adele, Someone Like You. Kenapa sih? Kan kita lagi bahas cinta, Kak. Kenapa sih lagunya galau gitu, Kak? Emang pasangannya sekarang kemana? Kan all about love. All about love. All about love. Badak dan ikan. Gue semenjak denger lu kemarin di Peselingkuh itu langsung gue setiap kali denger Treat You Better jadi gitu. Yes, sudah masuk. Badak dan ikan, Syukron nih. Sudah masuk. Itu lobet cas dulu apa? Iya handphonenya lobet. Ntar pada WhatsApp masuk. Oh ya, request lagu Naif nanti ya. Jadi itu ya, ternyata cinta banyak yang mendefinisikannya dan menggambarkannya itu macam-macam. Tapi gue salut juga sih, karena semua orang kayaknya pernah merasakan merelakan orang tersebut pergi demi cinta alasannya. Gue nggak ngerti sih, tapi terus gue kayaknya pernah ngelakuin. Enggak, kayaknya gue pernah ngelakuin dulu. Ah tuh kan, ngaku akhirnya Syukron. Tapi menurut gue itu karena gue nggak punya powerful kayak sekarang. Wih gila. Sekarang gue punya segalanya yang gue mau. Jadi gue apapun yang gue inginkan kayaknya harus tercapai deh. Wih gila, gue ini banget ya. Apa istilahnya? Gue terlalu membesar-besarkan diri, tapi nggak apa-apa lah. Karena kalau kita tidak percaya diri, itu udah salah tuh. Untuk melakukan cinta kita harus bisa percaya sama diri kita sendiri. Nah kalau yang itu gue punya lagi Pak. Apa tuh? Ini kalau prinsip gue nih ya, prinsip pribadi. Sebenarnya ada satu hal yang harusnya setiap orang pelajarin dulu sebelum dia belajar untuk jatuh cinta Pak. Wih, sedap. Apa tuh? Klise sih mungkin ya kalau kata orang-orang gitu ya. Tapi gue percaya banget sih, maksudnya setiap individu tuh lu harus sebelum lu jatuh cinta sama orang lain gitu, lu harus cinta dulu sama diri lu sendiri. Dan bagi gue itu penting banget. Nah, tapi masalahnya adalah banyak dari orang-orang yang ya udah gitu. Mereka tuh nggak sadar kalau mereka harus cinta diri mereka dulu sendiri. Justru gitu. dia fokus kepada objek yang dicintai, bukan dia biasanya secara subjektif.
fokus sama pasangannya gitu kan. Pokoknya tuh semua attach lah gitu, identitasnya itu dia attach sama pasangannya. Begitu pasangannya hilang, dianya hancur gitu. Iya tuh, Gue sayang banyak tuh. banget sebenarnya nemu Jangan kayak orang-orang gitu yang ya. kayak gitu. Banyak banget, dan itu yang gue bilang sebenarnya itu yang paling penting kalau menurut gue. Ketika lu mau mencoba untuk mencintai orang lain gitu, lu harus sayang diri lu sendiri. Kenapa? Sebenarnya kalau prinsip gue sendiri adalah itu untuk kayak benteng sih sebenarnya, kayak benteng buat diri gue sendiri gitu. Ketika gue udah bisa menerima diri gue sendiri apa adanya, gue mencintai diri gue sendiri gitu, gue bisa mencintai orang, iya bisa gitu kan. Tapi yang paling penting yang gue bilang benteng tadi adalah, jadi di saat nggak ada satupun orang di dunia ini yang sayang kita, sayangin diri lu gitu, minimal ada satu orang yang nggak akan pernah pergi dan nggak akan pernah misahin diri dari lu sendiri, ya itu ya memang lu sendiri gitu. Jadi lu memang harus sayang dulu sama diri lu. Tahapannya gitu tuh ya. Iya. Jangan salah tuh. Jangan sampai salah tahapan ketika lo pengen mencintai seorang, tapi memulainya salah dengan lo tidak mencintai diri sendiri. Karena gimana caranya lo bisa mencintai orang lain kalau lo tidak mencintai diri lo sendiri? Sedap. Mie kali Pak. Iklan Indomie kali ya. Bukan ya? Itu maksudnya masih ya. mie sedap Oh, bisa. dari Wings Food. Iya. Enak tau, apalagi yang kari ayam. Sama sari mie isi 2. Enggak. udah ngomongin brand, kata-ngatain lagi, nggak dibayar lagi. Ya. Gitu ya. Jadi silakanlah share lagi. Tapi ngomongin soal cinta ya, kan tadi lo bilang harus menyayangi diri sendiri dulu. Karena ketika lo tidak menyayangi diri lo sendiri, itu akan menjadi sebuah bumerang ketika yang lo cinta itu akhirnya meninggalkan lo. Iya gak sih? Iya. Itu tepat sekali Pak. Makanya harus mencintai diri lo dan orang lain sejalan dengan gimana caranya lo mencintai diri lo sendiri, terutama yang lo cintai. Ngerti gak? Misalkan pacar lo nih, lo suka sama dia, tapi dia juga harus mencintai diri lo sesuai dengan lo yang mencintai diri lo sendiri. Jadi jangan sampai ada namanya perbedaan di situ, gitu. Jadi ketika menyentuh diri lo, orang lain menyentuh diri lo, harus sesuai dengan lo nya sendiri. Jangan sampai ada orang yang menyentuh lo, tapi lo nggak senang dengan cara mencintainya dia. Kan ada ya yang kasar misalkan, posesif. Menurut dia itu cara mencintai orang, tapi menurut lo sendiri ini bukan cara mencintai. Nah itu tuh harus diluruskan dulu, harus di satu pikiran dulu, harus disepakati bersama, baik terucap atau tidak, baik tertulis atau tidak gitu. Kayak ada juga yang tertulis gitu kan. Iya, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Perjanjian pranikah Pak, kalau tertulis ya. Kayak ada film apa gitu yang dia harus tertulis dulu syarat-syaratnya gitu. Kalau mau bercinta gitu. Nah, gue demen nih kalau ngomongin yang gitu-gitu nih malam-malam gini nih. Nih, ini salah satu lagu yang menurut gue favorit banget. Gue kalau dengerin lagu ini tuh gue langsung ingat sesuatu hal gitu. Tentang cinta pastinya. Naif, benci untuk mencinta. Oh my God. Apakah kita harus benci untuk mencintai seseorang? Apakah kita harus apa kita harus meninggalkan orang itu untuk menyatakan cinta kepada dia? Saya boleh nyari partner siaran yang lain. Bu Pidi, kalau Bu Pidi dengerin ya, boleh nggak saya nyari partner siaran yang lain gitu? Gue terbawa emosi lagunya. Itu lagunya ngenes sih. Gue mau ngebahas ini nih, Kron. Gue mau ngebahas ciri-ciri kalau ada orang yang jatuh cinta sama lo. Weh, gokil nggak? Yang ku tahu pasti. Oke. Pada mau tahu nggak nih? Yang ku tahu mau. Lu mau tahu?
Ya aku mau tahu karena aku sudah lama tidak jatuh cinta. Lagi. 7 tahun Pak. Ada kata laginya. Aku sudah lama tidak jatuh cinta lagi. Siapa tahu dia enggak, siapa tahu dengerin kok Pak. Iya, kan gua mah jujur orangnya. Gimana? Oh jadi yang kayak kemarin malam itu Pak, yang mau Apa? Makanya langsung panik gitu Kamu Pak. jangan mengada-ngada ya. Jangan memecahkan rumah tangga orang ya. Ya, apa sih Ren? Iya, 1. Orang tersebut akan memberikan senyuman manis Pak. Oh. Jadi di bibirnya ada gula gitu. Waduh, semutin dong. Mulutnya disemutin dong. Senyuman manis itu gimana sih? Jadi senyum gitu kan. Jadi di bibirnya tuh dibasahin terus ditempelin gula pasir. Keren tempelin blue band sama mesis. Jadi roti ya. Udah manis gurih lagi. Wih, gokil. Iya, aduh. Terus yang ciri yang kedua, dia itu akan melakukan eye contact. Woi, ciri-ciri pandang ya. Yo. Curi-curi pandang, pam. Alah, gila. Terus Yang ketiga, mudah memberi kamu sesuatu. Nah, yang kayak gini-gini nih cewek pasti suka nih. apalagi cowok nih. Ketika cewek udah beri sesuatu hal yang Aduh. Enggak, maksudnya kayak kado gitu dibeliin hal yang dia inginkan, helm, baju, celana, sama. Lu suka rok? iya dipitain. Ya gitu lah. Terus dia itu akan mencuri-curi perhatian. Curi-curi perhatian. Gak enak. Iya yang enak ya. Dia akan curi perhatian. Gimana caranya? Ya dia akan melakukan sesuatu hal yang absurd gitu lah ya. Iya. Dulu gue punya temen, dia suka sama satu cewek, kerjaannya ngapain tau? Ngapain? Ngegelitikin. Ngelitikin. Dia Jadi punya dia- cewek. Oh enggak, dia suka sama satu cewek. Cewek ini tuh latah, Bung. Oh. Latah. Nanti dia dari ujung. Ekonci. Jadi dia Serem nanti kali gitu itu. kan kalau lihat tuh cewek gitu dari jauh, dia deketin, Heeh. udah gitu di pinggangnya ditusuk gitu. Pinggangnya Pakai ditusuk pisau. Aduh. Pinggangnya tuh ditusuk pakai jari gitu, Oh, Pak, jadi gitu langsung- kan. langsung kejet Ya, gitu. langsung langsung kegelian, dianya latah terus si cowoknya Langsung tuh meluk. ketawaan. Ya, kira langsung gitu. meluk. Ya. Sudah Aku memeluk. jatuh cinta. Ada tuh lagunya sih. Iya, iya. Nah, pokoknya melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh lah ya, pokoknya yang tidak terpikirkan gitu. Terus nanti mengharap kalau nanti cewek ini akan memperhatikan dia atau orang yang kamu suka memperhatikan. Oke. Kaki di atas lutut ketika duduk. What? What? Apa? Kaki di atas lutut ketika duduk. Pernahkah kamu melihat pria yang duduk seperti ini? Ya. Jika iya dan tidak ada lagi orang di sekitar kamu, berarti dia memang memiliki perhatian kepada kamu. Pria sendiri berpikir bahwa cara duduk seperti ini menunjukkan bahwa dirinya adalah laki-laki yang kuat, maco dan keren. Gimana tadi? Kaki di atas lutut. Oh, bukan yang kayak bencong gitu, Pak. Bukan yang kaki yang Gini. iya. Kan bedanya kalau cowok tuh begini. Ya. Ya, Nah, jadi mata kakinya yang di atas lutut. ya, bukan. Kalau cewek kalau betisnya yang di atas lutut cowok, nah itu tanda-tanda tuh. Dijepit ya. Nah itu udah tanda-tanda tuh ya. Nah, terus yang kedua, wajah memerah malu-malu. Ih, cuco. Say cat. Ya, Ya. saya cat, malu-malu kucing ya, kalau gitu. Nah, jadi itu dia tadi tuh. Yang paling kerasa adalah menurut gue dari semuanya itu adalah curi-curi pandang. Curi. Dulu tuh gue gitu, SMP tuh lihat-lihatan gitu kan. Oh, SMP tuh beraninya cuma lihat-lihatan Iya. doang, Pak. Aduh. Sekarang dong. Sekarang. Apa sih lu share, lu pengen gue ngomong gitu? Dasar. Ayo kita bacain dulu lah. Udah, ada lagi? Udah itu aja, Pak. Ya, Ya. bagus. Sangat bermakna sekali ya. Yoi. Jadi kayaknya kan akhirnya tahu tuh kalau ada yang suka sama lo nih. Jadi tahu ciri-cirinya itu. Ada Umam di Cibinong. Hai. Hai Umam. Menurut gua cinta adalah sebuah anugerah yang akan mengarahkan kita agar lebih baik dari kemarin. Sedap. Oh, sedap. Kayak gitu-gitu loh, bagus. Boleh ya nanti ya friends ya, Kak Okta, Kak Sharon, Kak Lisa, Bang Jai, Umam, Umam, Jaki. Jaki. Nanti apa yang kalian iniin kita jadiin friends squad boleh ya? boleh. Ini ada acara dia stand up comedy. Stand up comedy show. Orang-orang stand up What comedy if juga Umam thinking ini ahead, ternyata. 9 Minggu April.
Dia itu adain acara nanti 9 April di Bogor. MC-nya gua soalnya. Saya kira Umam adalah orang yang berbeda, ternyata Umam sama saja. Gue nemu quotes nih yang bagus. Ini dibacain belum sih? Udah. Udah. Apa? Tadi yang kasiaran udah dibacain belum? Ini. Nah ya. Udah dong. Iya tadi kasiaran kan kita tanyain tuh apa sih yang lo udah lakuin tuh tindakan nyata lo. Ini kan udah. Dia pernah. Saya pernah mentolerir. Susah kan? Rasain tuh. Susah itu. Senam lidah dulu. Saya pernah mentolerir dia selingkuh. Padahal anti banget sama yang namanya selingkuh. Oh, jadi dia pernah mentolerir ya. Tapi bisa maafin dia dan berhubungan baik lagi. Semoga nggak ada selingkuh-selingkuh berikutnya. Itu wujud di cinta. Bagus. Gue suka cewek-cewek seperti ini. Bisa mentolerir pasangannya selingkuh. Mentolerir. Yang bener tuh mentolerir atau mentolerir sih? Mentolerir. Tolerir. Tolenin aja lah udahlah. Soal kayak Mbak Uti, tolenin. Ada dari Kak Okta nih. Ada lagi nih. Tambahan lagi nih buat ciri-ciri yang suka sama Kak Sukron. Apa sih? Maksudnya gimana? Pengen tahu apa aja tentang Kak Sukron. Maksudnya gimana? Oh iya, jadi maksudnya kalau orang yang suka sama lo tuh dia tuh pengen tahu apa aja tentang lo. Iya. Oke. Aduh, mukanya jangan langsung merah gitu, Pak. Kayak orang habis mabok, Pak. Habis makan lobster terus mabok gitu. Kok lobster sih? Gue baru nggak lagi. Emang ada yang makan lobster mabok? Ada, pertanyaan. Persoalan. Alergi. Shrimp. Tapi bisa gimana? Bener. Maksudnya? Iya jadi hilang. Gue tetap nggak connect sebenarnya tahu. Jadi saya jadi penyiar yang kasar kan jadinya. Jadi ya, misalnya orang, ke gua. Iya. Kalau enggak sih, gue nggak setuju sama Okta karena dia bilangnya kan, hanya pada Sukron. Iya kan cowok, maksudnya. Jadi kan gue cowok. Ya kalau menurut gue sih, kalau misalnya orang itu suka sama seseorang, mau itu dari cowok ke cewek atau cewek ke cowok juga sama aja. Maksudnya ya lu pasti pengen tahu dong banyak gitu tentang gebetan lu gitu, pengen tahu latar belakangnya, bibit, bebet, bobot, bebek, ubud, bengkel. Nah, pengen tahu itu. Iya, terus? Ya udah jangan usah GR, hanya pada Kasukron gitu enggak. Ya, enggak, maksudnya dia mewakili cowok. Lu kenapa cemburuan amat sih, Sir? Tambahan lagi nih buat, coba jelasin gimana? Nggak tahu gue juga. Tambahan lagi nih buat ciri-ciri. Aduh, jangan tambahan lagi. Tambahan. Iya, gue juga lagi. Ya udah. Pokoknya intinya cerita gue tadi kan ada teman SMP gue curi-curi pandang gitu. Nah, ada tambahan lagi nggak gitu? Christina Perry, 1,000 Years. Wah, sedih juga ya lagunya. Halo, friends, apa kabar? Ya, mohon maaf ya, ada atas ketidaknyamanannya, ada gangguan sedikit tadi. Tapi kita lanjut lagi ya. Biasalah. Ada yang tidak senang dengan kita di sini, yaitu mungkin kelistrikan. Oke, kita masih ngebahas tema tentang cinta. Love. Yoi, balik lagi. Tadi sedang ada apa? Ada kelistrikan ya, Pak? Enggak ada. What? Apakah yang tadi aku alami hanya aku alami sendiri? Hanya ilusinasi. Halusinasi, Pak. Ini gue ada nemu quotes nih, Pak. Apa tuh? Cinta itu 2 otak 1 pemikiran, 4 mata 1 tatapan, 4 tangan 1 genggaman, 4 kaki 1 tujuan, dan 2 hati 1 komitmen. Wah. Dalam. Dan 2 jenis. 1 spesies. Iya. Kalau 2 jenis beda spesies nggak boleh juga, nggak Pak. Boleh juga. Harus 2 jenis 1 spesies. 1 spesies. Ya. Nih, yang maksudnya si Okta tuh gini. Kan tadi ciri-ciri. Bego banget kayaknya. Iya ya, bodoh ya nyari berdua ini ya. Maaf ya.
Maafin kita ya Okta ya. Ya beda lah, kamu udah di Hong Kong, kita masih di sini aja, gimana coba. Kan tadi ciri-ciri tuh kan tadi ciri-ciri itu seseorang, maksudnya cewek yang suka sama kasukron, makanya si cewek pengen tahu tentang kasukron. Contoh nih, ada cewek yang suka sampai dicontohin loh. Sih, nggak mudeng-mudeng. Ada cewek yang suka sama kasukron, dia masak sesuatu makanan buat gue dengan masakan apa yang menjadi kesukaan gue gitu. Nah, kalau sama Kak Sharon mungkin malah lebih to the point aja tuh cowoknya ke Kak Sharon kalau ada rasa sama Kak Sharon. Fis kakak-kakak cantik dan cakep. Ini cakep dua-duanya. Bego. Kesal. Tuh kan jadi aja aku mengutarakan kata-kata yang tidak sehat. Hade. Aku suka. Hade. Nah setelah itu, ya bener. Iya, gue tuh ngerti sebenarnya, cuma pas gue tuh tadi tuh gue skip gitu, pas lu ngomongin itu tuh gue skip. Kan langsung gelap ya di sini ya. Blek kayak. Langsung. Semua orang pada panggil-panggilan. Bage. Tolong. Nanti kita jawab di akhir segmen. Oke. Kita bacain yang udah masuk lagi. Udah jam berapa nih? Oh, udah jam 12. Yuk kita bacain curhat-curhat. Ya curhat yuk. Saatnya ya, kita bacain curhat. Curhat. Cu. Hat. Ye. Oh, ya. Oh. Udah belum? Dah. Oke. Aduh. Hade. Ini gara-gara tadi nih kesini. Ada Jonathan di Pangkalan Jati. Hai Jonathan. Hai. Pangkalan Jati dekat sini ya. Yoi, di belakang ya. Di belakang ya. Lagi butuh curhat nih. Wow. Minta masukannya dong. Waduh. Maksudnya apa nih? Mau dimasukin kemana tuh? Duit apa masukan yang lain nih? Aku sekarang lagi berhubungan sama cewek. Kita baru mau 2 bulan ini berhubungan. Wow. Di cewek ini aku bisa menemukan diri aku. Kita sering berantem. Ngerti gak maksudnya? Lu gak mudang lagi lo. Ngerti. Kita sering berantem tapi kita sering berantem tapi habis itu baikan lagi. Berantem lagi, baikan lagi. Dan selalu lebih mesra tiap kali udah berantem. Oh, emang gitu sih kayaknya. Kan kemarin udah pernah dibahas waktu di mana itu. Ya udah sih, bahas lagi males amat sih. Iya, ntar gue bahas lagi, Sekarang kita perang dingin lagi. Wow. Itu apa sih, lempar-lemparan bola salju bagaimana sih? Perang dingin itu gue gak ngerti. Dia maunya kalau nanti kita nikah, dia mau aku yang di rumah ngurus rumah tangga dan anak. Aduh, dan dia yang cari nafkah. Ini apa? Ini serius gak sih? Serius lah. Serius. Ini curhatan dia banget kayaknya nih. Seriusan. Kayaknya. Masa sih? Iya. Aku gak bisa terima itu. Dan dia tetap dengan keinginannya. Menurut kakak gimana? Aku harus bersikap. Aku gak bisa terima itu. Dan dia tetap dengan keinginannya. Aduh. Jonathan, kamu bisa dengerin gak? Bisa. Ini gua itu deh. Sayang nih. Apa namanya? Kalau gak dengar. Soalnya, wah, Sharon nih kalau udah ngasih. Gak penting. Kemarin aja ada yang hampir pisah. Terus? Gara-gara Sharon kasih masukan, pisah selamanya. Enggak. Pasti bermakna lah. Ya, mudah-mudahan. Sharon? Jawab. Maaf Pak, tadi sedang ada koneksi. Oh, iya, okay. Reja lu. Lucu ya gue ya. Lucu lagi sih. Gue jawab satu-satu deh ya. Kalau masalah habis berantem terus lebih romantis ya, itu ya. Itu klise sih kalau kata aku mah ya. Klise ya? Ya. Klisenya kenapa? Karena sebenarnya ya sebenarnya ini pernah aku bahas juga di Broken Home kemarin ya. Kenapa sih? Kenapa kalau habis berantem tuh kita biasanya tuh lebih romantis gitu? Karena sebenarnya itu tuh secara kita kita nggak sadarin kita tuh
melewati beberapa tahap. Yang tahap-tahapnya dong jelasin. Nah, yang tahap-tahapnya itu ketika hubungan lagi baik-baik saja gitu kan, lagi cinta-cinta, pasti dong ada percikan-percikan api, masalah closing pendapat gitu kan. Kadang nggak sejalan, kadang nggak sepikiran, kayak gitu-gitu. Sehingga kemudian terjadilah suatu masalah. Apa tuh? Tuh. Ya apa aja, bisa apa aja gitu kan, okay. bisa bete, salah paham, miskomunikasi, misalnya kaki ceweknya lagi PMS terus keinjak jempolnya, ceweknya ngamuk gitu kan. Baca tangan ya. Mukul pakai ini, misalnya ceweknya mukul pakai hair dryer gitu. Wah, dia pakai hair dryer. Nah, terus nanti berantem kan gitu. Berantem, kemudian ada perasaan yang tersakiti, nanti ada diikutin dengan permintaan maaf. Permintaan maaf ini nanti pacarnya akan berasa atau kedua orang akan berasa baikan gitu kan. Dia udah, yang satu pihak sudah minta maaf, yang pihak lainnya juga sudah baik, sudah memberikan maaf gitu. Nah, nanti di sana tumbuhlah lagi ternyata emang dia pengertian ya, emang dia sayang sama gue ya, tumbuhlah lagi cintanya. Romantis lah lagi. Nah, jadi sebenarnya yang menyebabkan itu, makanya gue bilang klise kenapa, karena itu sebenarnya siklus sih. Dalam suatu hubungan itu biasanya itu terjadi, hanya yang berbeda itu hanya intensitasnya aja gitu. Misalnya lu sering berantem kayak misalnya makan obat tuh 3 kali sehari gitu. Ada yang kayak gitu, tapi sebenarnya siklusnya tetap sama sih seharusnya ya. Siklusnya tetap sama. Tapi ini dengan catatan pacar lu minta maaf atau ada salah satu orang yang minta maaf gitu, yang kemudian akan menimbulkan penghargaan, pemakluman. Nah, nanti sayangnya akan ada lagi. Nah, yang jadi masalah ketika lu punya pasangan yang nyakitin aja tahunya terus gitu, tapi nggak pernah minta maaf gitu. Adanya nanti lu dongkol ya ujung-ujungnya ya putus sih pasti gitu, nggak perlu ditanya lagi gitu. Nah, makanya kalau untuk yang makin romantis Jo itu kayak gitu kenapa. Nah, dan kemudian apalagi yang kata Jeki? Nah, yang lucunya adalah kata Jonathan, pokoknya abis dia mesra, abis berantem, terus mesra, lebih mesra. Terus lagi perang dingin sekarang. Intinya adalah ini yang lucunya nih, mau nikah dia. Misalkan dia nantinya nikah, maunya tuh ceweknya yang kerja. Nah, dianya yang suruh ngurus rumah tangga sama anak. Ibaratnya kebalik lah. Biasanya kan cowok yang kerja cari nafkah, istri yang di rumah, suami yang kerja gitu. Nah, ini maunya disuruh si Jonathannya, udah lu di rumah aja, nyapu-nyapu, nyuci, ngurus anak, pakai daster, kumisan. Terus rambutnya di apa? Terus anaknya nangis minta minum, ya bikinin minum, maksudnya dibikinin susu gitu. Sebenarnya kalau misalnya Jonathannya sendiri mau, itu nggak jadi masalah nggak sih, Klon? Apanya? Ya kalau Jonathannya sendiri mengiyakan dan memang dia sebagai laki-laki, kayaknya enak tuh, kayak gitu aja, gue nggak perlu cari duit gitu. Nah itu sebenarnya nggak akan jadi masalah gitu. Yang jadi masalah kan sekarang karena Jonathannya nggak mau. Gitu. Jonathannya tuh nggak mau untuk jadi yang seperti itu. Iya, dia bukan mau. Berarti cowok nggak ada yang seperti itu ya, kadang cowok juga ada gitu ada, kan. Mau yang kayak gitu. Mau ya udahlah, istri gue aja yang cari duit, gue mah di rumah aja. Mungkin karena dia malas, mungkin karena dia memang lebih sayang anak kecil, suka anak kecil, pengen menghabiskan waktu dia sama anaknya mungkin. Bisa jadi. Nah, karena kan orang berbeda-beda. Nah, tapi kalau untuk kasusnya Jonathan ini, dia sudah dengan belak-belakan ya bilang kalau dia nggak mau gitu kan ya. Dia nggak mau jadi bapak rumah tangga lah ya, istilahnya singkatnya ya, bapak rumah tangga berarti. Nah, sebenarnya kalau sudah seperti itu, mending gak usah sih kalau menurut gue, simpelnya gitu. Mending gak usah karena kalian punya dua keinginan yang berbeda gitu. Nah, itu tuh prinsipal gitu biasanya kan gitu. Gue pengen jadi ini, gue pengen lu jadi itu gitu. Sedangkan keinginan mereka berdua tuh kutubnya tuh utara sama selatan gitu. Bukan utara sama selatan, dua-duanya tuh pengen ada di satu kutub yang sama gitu. Jadi nantinya tuh kayak istilahnya lu bayangin kalau bumi cuma ada satu kutub doang gitu. Semuanya tuh pengen di sana gitu. Semua orang tuh pengen nginjek kutub selatan gitu misalnya. Nah, terus apa yang terjadi dengan kutub utara gitu kan, akan gak balance gitu ujung-ujungnya juga gitu. Ya either kalau memang misalnya kalian udah nikah nanti, misal Jonathan pengen kerja, istrinya kerja, anaknya nggak diurusin, yang kayak gitu-gitu. Ya itu belum lagi ditambah dengan masalah
ya perang mulut itu nanti gitu saatnya anaknya udah ada kan kau udah bilang di awal dari sebelum kita nikah lu tuh harus jadi bapak rumah tangga gitu. Ntar baru diomongin lagi sama si Jonathan yang enggak gue kan udah bilang gue nggak mau ya lah udah nggak kelar itu. Makanya menurut gue ya yang pertama adalah kalau memang belum kejadian gak usah terlalu takut. Iya. Ini kan masih hipotesa. Jadi nggak usah terlalu ngeribetin apa yang menjadi baru hipotesa lah gitu. Maksudnya jalanin aja dulu gitu. Ketika lo berhubungan lo terlalu memikirkan ke depannya juga nggak bagus gitu. Padahal belum tentu pemikiran kalian itu sesuai dengan kenyataannya gitu. Ya jadi ini kan kita ngomongin yang belum nih, kecuali yang sedang. Ini kan yang belum, yang akan gitu kan. Jadi saran gue sih bilangin pasangan lo aja gitu, udahlah nggak usah terlalu diribetin, nanti kita pikirin gitu. Sekarang gimana dulu nih kita gitu. Nah ya itu dari Syukron ya Jo. Tapi kalau menurut aku sih kalau itu mau dijalanin, lo buang-buang waktu. Ngapain amat? Kalau lo udah tahu nanti entarnya akan beda secara prinsipnya berbeda, ngapain lo terusin sama yang ini? Mending lu putusin aja, lu cari yang lain yang memang sama kayak lu gitu. Itu gue sepakat juga. Maksudnya kalau emang udah beda prinsipil ya udah tinggalin aja. Iya sih. Gitu. Lebih simpelnya kayak gitu. Iya, jadi karena makanya kan ini kan dia berantem udah beda prinsip tapi masih kayak ngeributin hal yang belum pasti. Ya udah. Iya. Itu dia. Lu mau nggak? Kalau nggak ya udah gitu aja. Iya sih benar. Nah kalau memang misalnya pun si Jonathan katanya udah bilang gitu. Ya maksudnya gini, kalau misalnya pun Jonathan bilang ya dia sebagai lelaki itu pemimpin gitu-gitu kan, ya mungkin sebenarnya lu harus lebih vokal gitu nggak sih? Gue maunya ini, lu mau nggak sama gue? Kalau lu nggak mau ya sudah, berarti gue harus ganti elunya gitu. Kalau memang lu tidak bisa berubah untuk dia gitu, cinta lu nggak segitu besarnya buat si cewek lu gitu, sampai lu nanti akan berantem ego tuh gak enak. Sampai lu mau berubah gitu kan, ya udahlah gue nurunin ego gue buat gue malah jadi bapak rumah tangga asal gue sama dia. Tapi sampai sebelum lu belum nemu itu berarti cinta lu belum terlalu besar sama dia. Sebelum jadi terlalu besar ya udahlah tinggalin aja karena ada 4 miliar cewek lagi Jo, jadi lu nggak usah takut. Betul sekali, ada 4 miliar cewek lagi di luar sana. Masalah ini ya, masalah kita berantem masalah yang sama dan tetap soal pemikiran prinsip yang berbeda gitu. Gue pernah punya temen, dia ngalamin hal yang sama, Ron. Real seperti itu, gitu ya. Mereka punya latar belakang tuh, kalau masalah kita ngomongin masalah forbidden love tuh nggak ada tuh, cinta beda agama, beda ras tuh nggak ada. Mereka semua sama, gitu ya, dari hobi sama, semuanya sama deh, sama gitu, semuanya itu sama gitu. Background, pendidikan pun sama, gitu kan, semuanya itu sama. Tapi yang berbeda adalah prinsip. Ya, prinsipnya tuh di mana? Prinsip yang kayak yang satu yang si cowoknya tuh lebih ya biasa kan, simple. Maunya tuh ya udah kita jalanin aja gitu ya. Kan. Hal yang simpelnya deh, misalnya mereka mau pergi liburan gitu ya. Si cowoknya tuh mau konotasi liburan itu apa sih? Liburan itu kan ya gue pergi berlibur gitu. Entarnya di sana kita gimana ya terserah, santai aja gitu kan. Sedangkan si ceweknya tuh orangnya tuh yang maunya tuh semuanya tuh tertata gitu. Ya udah kita booking hotel ini ya, terus kita nanti kesini ya. Hari ini hari pertama kita kesini. Udahnya hari kedua kita kesini gitu. Itu dari itu aja tuh udah beda gitu. Dari itu aja udah beda dan kadang tuh malah itu yang membuat nanti liburannya tuh jadi nggak enak gitu kan. Bagi si cowoknya, ini apaan sih? Liburan atau apa gitu? Kok semuanya tuh ada schedule-nya, Bu? Udah kayak pelatihan Pak, jam sekian lu kesini, jam sekian lu kesini, jam sekian lu kesini gitu kayak kan. Outing ya? Iya gitu kan, kayak outing gitu, kayak main outbound gitu kan, sama gitu. Nah dari situ aja gitu, itu udah Nah itu tadi, walaupun lu sama gitu ya, kelihatan tuh banyak sama gitu, background pendidikan sama, umur sama, sepantar lah gitu ya, hidup di zaman yang sama misalnya gitu. Maksudnya beda umurnya nggak terlalu jauh, ras, agama, semuanya sama gitu. Tapi itu pun nggak menjamin kalau lu segitu banyaknya persamaan lu dengan doi, dengan dia gitu, itu akan buat hubungan lu jadi lebih baik, jadi lebih gampang gitu, karena berasanya punya hubungan yang punya hobi yang sama nih, gampang nih gitu kan. Yaudah kita melakukan hobi yang sama ya? Gitu kan, sama aja sebenarnya. Justru yang menurut gua paling penting adalah itu tadi, prinsip-prinsip yang kecil gitu loh. Oh gitu ya. Kalau gua libur tuh gua pengen itu ya udah liburan santai. Nah begitu lo ketemu dengan pasangan lo yang sama dengan lo, liburan santai itu maksudnya kayak enjoy aja gitu. Kok
aku tuh maunya tuh seharian tuh males-malesan gitu. Nah lu tuh sama gitu, orangnya tuh sama dengan yang kayak gitu. Jadi lu ngejalaninnya juga gitu. Kalau misalnya coba aja pacarnya si Jonathan tuh punya pemikiran yang sama juga gitu, punya keinginan kan nanti aku ngebayangin kalau gue punya suami tuh gue pengen suami gue tuh yang kerja, yang bertanggung jawab, yang bisa jadi imam yang baik buat keluarga gue gitu. Sama dengan keinginannya Jonathan, ini nggak akan jadi masalah. Mereka nggak akan berantem dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Itu nggak akan ada masalahnya. Makanya yang teman gue lakukan juga adalah ya udah dia ganti orangnya. Dia ganti, akhirnya dia ganti orangnya, dia dapet yang lebih mirip sama dia, walaupun dari segi ras, agama semuanya beda. Ras, agama, umurnya jauh beda. Dia pacaran sama yang sekarang. Kalau yang sama yang dulu berantem yang kayak gue bilang itu kayak makan obat, Pak. Sehari 3 kali berantem mulu kerjaannya gitu ya, walaupun sudah hubungannya itu sudah diperbaiki gitu kan, berantemnya ya bolehlah seminggu 2 kali gitu ya, terus sebulan sekali gitu. Cuman ya tetap aja gitu, sampai sekarang dia udah sama yang ini yang berbeda tadi itu gitu. Ada kali Pak, kali 6 bulan berantem pun baru sekali kayaknya yang kayak gitu-gitu. Jadi ya kayak hubungan tuh lebih gampang gitu. Gitu ya, bisa gitu ya. Kalau ya gue mungkin sudah ya mungkin lu sudah kelamaan kali Pak sama orang yang sama kali Pak. Iya, tapi kalau ngomongin yang soal itu gue nggak tahu ya, ini menyikapi aja. Kalau gue sih melihatnya adalah cara menyikapinya aja. Kalau lu bilang di awal kan berantem itu it's okay lah gitu ya, untuk menjadikan itu sebuah tahapan-tahapan ya kalau orang umum bilangnya itu adalah bumbu lah gitu ya. Ya, dan sebenarnya karena si Jonathan ini cowok ya, menurut gua adalah itu gimana caranya secara apa sih namanya, sudah kodratnya pria itu tuh menjadi imam gitu ya, jadi pemimpin. Nah gimana caranya orang yang lo sayangin bisa ngikut sama lo gitu, maksud gue gitu. Gimana caranya lo bisa membawa orang itu menjadi, maksudnya membawa menjadi yang lebih baik, nggak harus jadi yang pengen lo mau gitu. Nah makanya kalau lo aja dari situ nggak bisa ngatur itu cewek sesuai dengan kodratnya laki-laki misalkan, nah udah mendingan sih lo cari yang bisa gampang diatur lah. Gitu. Karena kalau dibilang masa cewek kalah mulu, ya memang bukannya kalah mulu dalam segi yang luas ya, tapi kalau udah dari situ memang udah kodratnya harus ikutin cowok gitu. Kalau di agama gua bilang ya menjadi imam pemimpin ya harus di kepala rumah tangga ya kalau umumnya, ya memang harus diikutin gitu kebijakannya. Kalau calon istri lu atau pacar lo sekarang ini aja di situ udah ngeyel ya, selain kolot gitu ya, udahlah tinggalin aja men gitu. Kecuali masih bisa diajak ngomong beberapa kali lagi gitu kan, secara terbuka, secara gamblang. Pokoknya gunakan kodrat lo sebagai laki-laki untuk bisa membawa ke lebih baik, ngatur cewek lo lah kasarnya gitu. Tapi bukan ngatur yang gimana-gimana ya gitu. Karena akan lebih enteng juga buat lo nya nanti sih Jo. Ibaratnya kalau ngapain lo menjalani hubungan sama orang yang menjalani hubungan sama orang apa? Mosnya jalan sendiri. Jalan sendiri gimana? Eki kan itunya komputernya di sebelah sana. Agak lah, dia ketinggalan di situ. Enggak, mosnya itu ditinggalin di situ, iya. Tapi ininya tuh jalan sendiri Pak, ininya. Terus? Ya udah diambil sama dia, karena ngeganggu dia main di sebelah sono. Oh. Aduh ini bukan malam Jumat Bung, ngapain? Penting banget sih Bung. Oh ya nih kata Lisa di Jakarta, Kak Syukron Kak Sharon dan Kak G, Happy Valentine, semangat siarannya ya. Semoga sepanjang tahun ini dipenuhi cinta dari orang yang terkasihnya. Amin. Amin. Makasih Lisa. Makasih. Yes, Kak Syukron, makanya aku sekarang lagi cuekin dia di WhatsApp, aku nggak balas sebelum dia merubah pikirannya. Yang tegas lah, jangan kayak gitulah. Buat apa sih? Iya. Ngapa sih? Maksudnya tapi emang sih ada pelajaran. Gue juga pernah sih ngasih pelajaran tuh gue cuekin gitu. Tapi itu ngeliat konteksnya, kalau dia minta yang kolot ya gue cuekin aja gitu. Nah sebenarnya justru kalau menurut gue yang diminta sama pacarnya Jonathan ini bukan yang kolot justru. Bukan ya? Ya kalau yang kolot kan ya bener-bener itu. Pokoknya aku nggak mau kerja. Kalau cewek ya, kamu harus nafkahin aku dan anak-anak kita nanti. Itu kan yang memang kolot itu kan artinya sama aja dia, tapi dari sisi yang lain.
Pokoknya aku aja yang kerja, kamu. Ya lebih ke keras kepala kali Pak. Iya sama aja. Ya kalau kolot tuh kan kayak apa sih? Sesuai dengan kodratnya ya, gitu. yang dulu banget gitu kan, yang sudah jadi. Ya mungkin dia dulunya kayak gitu kali, kalau di keluarganya kan kita nggak tahu. Ya maksud gue gitu. Ya jadi mesti ya lu sebagai cowok sih ya Jo, tegas aja sih. Kalau memang dia nggak mau ya udah tinggalin. Kan lu cowok tuh bisa cari yang baru, bisa deketin yang baru, gampang lah. 4 miliar cewek lebih bahkan kan. Iya. Kalau yang ada mau curhat lagi kirimin di WhatsApp di 0853 966 1948. Ya, nanti habis ini kita akan bacain punya Feby ya, Feb. Sama punya Okta ya. Tadi belum gue jawab sebenarnya. Oh, gitu. Nanti aja kita jawab sini ya. Oke, habis ini ya. Pokoknya cinta itu magic lah kalau kata Lila. Di FTV. Ya kan kalau yang habis dipeluk langsung ada lagu ini nih. Jet gitu. Semua yang kau berikan. Oke, udah segmen terakhir ya. Ini hitungan terakhir gak sih? Ya sudah. Gue mau jawab pertanyaannya Okta di Hong Kong dulu ya. Tadi dia nanya di WhatsApp di 0853 966 0853 Udah gue lupa nomornya. 0853 966 1948. Iya. Oke, Okta kan tadi nanya ya, ciri-ciri cewek yang suka sama gue pas dulu tuh, itu dia suka kasih perhatian yang lebih. Yang paling lucu adalah suka kasih manja-manja nggak jelas. Iya, bilang temennya gitu kan, dia ngomong sama temennya gini. Wah lu tuh kemana sih? Pas ngomong sama gue, dari mana tadi? Langsung sok-sok manis gitu. Nah itu tuh ciri-ciri orang kalau suka tuh kayak gitu tuh. Ya jadi dia suka menunjukkan sifat termanis paling tingginya dah pokoknya. Kalau cewek lagi suka sama cowok tuh kayak gitu. Ya, suka manja nggak jelas, suka ngasih perhatian yang lebih gitu. Yang paling males tuh itu tuh, manja-manja nggak jelas tuh ya. Atau yang paling kelihatan ketika cewek dulu tuh suka sama gua, ya sering lah sampai sekarang mungkin masih banyak yang suka sama gua. Itu adalah dia sering gini sih. Dia sering yang namanya ngomong ke temennya dan temennya itu nyampein ke gua. Mau tersirat, mau secara langsung, nah itu tuh. Aduh gue males banget. Males banget apa seneng banget Pak? Males gitu, jadi kayak iya apa sih gitu. Gue suka gitu ya. Lagi dong Keren lu diatin sama dia nih. Ya kan sih gitu. Ya apa sih gitu kan. Gitu. Atau kayak jadi yang lebih ikut campur tuh biasanya teman dekatnya gitu dibanding orang itu sendiri. Misalkan kayak yang semalam ketiduran gak balas chat, temennya yang ngomong. Lo rasain gitu? Wah, parah. Kayak gitu, ada yang sampai kayak gitu. Itu kan kayak, ya kalau ibaratnya memang gak suka kan itu pasti ngapain temennya tahu hal-hal kayak gitu kan? Nah, kayak gitu tuh, gue suka malas tuh. Ngapain sih temannya ikut campur? Gitu. Ada Feby di Bekasi, dia mau curhat, mau share. Kan gue udah mau nikah nih, tapi gue masih belum bisa bersikap dewasa, terus emosi selalu meluap-luap gitu. Gue cuma takut aja nantinya pasangan gue jadi bosan sama gue. Gimana caranya belajar jadi dewasa? Wow. Ini beneran wow loh pertanyaannya. Serius. Sumpah. Bagus. Gue sih sangat appreciate ketika ada orang yang pengen belajar dari kesalahan. Dan gue gak suka sama orang-orang yang bilang bahwa ya gue gini adanya, men. Lagi cewek yang aku tuh begini adanya, kamu tuh harus terima aku, kalau enggak kamu cari aja. Ini udah 2017 lah. Gue tuh udah pilih elo, gitu kan. Itu satu poinnya. Yang kedua, gue tuh ngajarin buat lo benar, bukan buat nggak benar. Makanya gue salut sama Feby. Dia mau menyadari dulu kesalahannya, terus mau belajar gimana caranya jadi dewasa. Bagus.
Kalau menurut lu gimana Pak? Lu emosi meluap-luapnya nih apa nih? Kalau dari hal-hal sepele, aduh, Feby ya, kalau bisa tolong. Gue selalu bilang emosi, terutama marah ya, yang tidak pada tempatnya. Yang pertama adalah emosi marah itu ngabisin tenaga yang lebih banyak, dan apalagi lo marah sama orang yang lo sayangi, ya, kayak misalkan marah orang tua, apalagi ke orang tua gitu ya. Ke pacar nih misalkan lo marah, ya lo lihat dulu gitu. Kalau memang bisa diomongin baik-baik aja, kenapa nggak diomongin baik-baik aja? Kenapa harus marah-marah gitu? Padahal kan menurut gue kalau marah-marah itu kan nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Justru malah kayak nambah masalah. Kecuali lu menegur dengan bijak gitu. Kayak misalkan taruhlah dia ketahuan ke gap ngapain gitu sama cewek lain gitu. Ibaratnya chattingan yang berlebihan gitu. Nah lo tegur aja. Aku nih gak suka nih kayak gini nih. Kalau kamu masih kayak gini aku gak tahu deh hubungan kita. Kelar daripada yang marah-marahnya. Apa sih? Lo nih ya cewek nih. Ini cewek nih ada yang marahnya tuh nanti masalahnya kapan. itu tuh cowok juga nggak suka kayak gitu. Maksudnya lo pendem. Biasanya ini yang meluap gini nih gara-gara lo pendem, nggak langsung lo omongin. Jadi nanti biarin dulu, lo tahu nih dia salah gitu kan, tapi lo biarin sampai akhirnya ada hal sepele kayak misalkan dia mungkin lagi chattingan ketiduran gitu. Nah itu tuh keluarlah apa namanya emosi atau penyebab emosi yang dulu yang mungkin udah lama, yang cowok lu juga pasti udah lupa gitu. Oh gitu ya, kamu kemarin ketiduran, hah? Terus aja chattingan sama orang. Waduh, kalau memang ketiduran beneran pasti. Nah makanya kayak gitu-gitu lebih baik diobrolin secara ini aja, di apa namanya, musyawaratkan. Oke. Jangan pakai emosi lah kalau bisa lah. Itu yang pertama. Jadi bisa menggunakan emosi marahnya pada tempatnya, itu juga dewasa. Dan gimana caranya bisa ngajak ngobrol secara dewasa juga bagus. Itu juga ciri-ciri orang dewasa tuh gitu. Maksudnya ngobrolinnya ya buat ke depan gitu. Jadi bukan ngomongin hal ini aja gitu. Ya ngomongin tentang hal-hal sepele gitu dari diri sendiri deh. Kalau emang udah bisa maafin ya udahlah, nggak usah dibahas gitu. Itu aja. Kalau dari gue sih karena susah ya kalau misalnya orang lagi emosi, terutama cewek gitu ya. Kalau orang lagi emosi tuh biasanya seringnya tuh defense. Seringnya defense gitu. Jadi yang emosi apa yang yang emosi terutama gitu, apalagi cewek ya, udah emang emosi terus cewek lagi emosi gitu ya, kelar hidup lu Ben. Udah. Kayak cowoknya tuh ya udah men, kelar hidup lu gitu. Iya. Apa biasanya itu pasti jarang banget lah mau nerima yang namanya penjelasan, yang namanya alasan gitu. Jarang banget sebenarnya. Nah, yang pertama yang bagus dan yang harus di-appreciate adalah si Feby ini dia tahu kalau memang yang kurang dewasa dalam hubungan ini adalah dia gitu. Nah, dan sekarang dia menginginkan suatu cara, gimana sih caranya biar gue bisa lebih dewasa gitu. Yang harus sebenarnya dijalanin adalah komunikasi yang baik kalau menurut gue sih. Okay. Nah, gimana caranya untuk membangun suatu komunikasi yang baik adalah di saat lu marah, mending menjauh lah kalau aku bilang ya. Jadi kayak karena lu sadar emosi lu meluap-luap gitu kan, dan di sana tuh banyak sekali kadang hal-hal yang tidak ingin lu ungkapkan, tidak ingin lu lakukan akan terjadi out of control justru malah. Justru Feby itu tidak mau sampai segitunya, tapi karena dia itu di luar kontrolnya sendiri, nah jadi dia melakukan hal itu. Nah di saat lo udah tahu ini, mending ya udah, di saat lo merasa pengen marah sama pacar lo gitu, mending lo menjauh dulu deh, terus suruh dia pergi kemana, somewhere else gitu kan. Gitu. Saat nanti lu udah bisa coba pelan-pelan, ini memang nggak langsung di hari pertama hari halu akan bisa gitu ya, langsung kayak ayo udah kamu pergi aja ya dulu, nanti bentar aku lagi mau marah nih bentar
Ya, gitu Nanti dong. 15 menit lagi kamu balik. Ya nggak akan secepat itu juga sih Pak, langsung tiba-tiba dia switch langsung gitu kan. Oh, gitu. 15 menit. Ya maksudnya dia butuh waktu untuk ya. bisa sampai ke situ gitu. Nah di saat lo lagi membangun cara untuk menghadapi masalah yang lebih dewasa ini, yang lo minta ke kita ini gitu, ya pelan-pelan aja. Makanya di saat lo pasangan lo lagi pergi, lo coba pikir gitu, lo coba pikir apa yang jadi penyebab lo marah, kenapa, apa coba kemungkinan jalan keluarnya dan segala macam. Saat lo marah lo coba pikirin itu gitu. Kalau memang misalnya emosinya lagi meluap banget, lo nggak bisa mikir, ya sudah nggak apa-apa, terima aja gitu, terima aja pikiran-pikiran jelek lo, terima aja negatif thinking yang memang keluar di saat emosi lu lagi naik-naiknya gitu ya. Nah nanti setelah lu udah enakan gitu, lu boleh ajak ngobrol pasangan lu, pacar lu itu tapi ya itu dengan apa ya, dengan ya udah yuk, ini masalahnya apa, kenapa bisa seperti ini, aku menganggap ini kan sebagai masalah karena gini, aku juga udah mikirin jalan keluarnya ini, kamu bisa nggak gitu, coba untuk menyesuaikan dengan aku gitu. Jadi yang perlu diberesin dulu adalah pertama emosinya kamu, udah gitu kedua baru yuk kita pikirin secara rasional masalahnya tuh apa, sumber masalahnya dari mana, ya udah solusinya seperti apa gitu. Sama, tapi itu harus dilakukan ketika elunya sudah nggak emosi, baru itu bisa. Misal sehari berikutnya, 2 hari berikutnya, tapi itu harus dilakukan. Jangan lu udah merasa baikan, ya udah gitu, udah aja masalahnya hilang gitu. Nah itu masalah tidak akan pernah terselesaikan. Karena apa? Karena dia nggak nangkep lu marahnya kenapa, Iya benar. alasannya apa, kenapa hal ini bisa terjadi. Dia nggak nangkep, dia nggak akan pernah bisa. Dia nggak bakal berubah. Ya nggak bakal berubah, nggak bakal bisa juga dia ngertiin lu kenapa lu marah gitu. Dan masalah ini akan remain the same, akan tetap ada di situ. Karena memang tidak dimusyawarahkan kalau kata Pak Syukron tadi jalan keluarnya seperti apa. Tapi ini bisa, kalau menurut aku sih cara ini tuh bisa dipakai. Kenapa? Karena lumayan banyak juga teman-teman gue yang kayak gini. Lumayan banyak mereka yang berantem udah gitu, ayo udahlah lu sana dulu lah, pusing kepala gue ngelihat lu gitu, kayaknya enek banget, kayaknya capek banget gitu gue ngelihat muka lu, sana dulu lah gitu. Nanti udah kayak gitu mereka akan balik lagi ketemu gitu kan di situasi yang memang enak gitu, di suasana misalnya kita lagi pergi nonton, ngedate bareng gitu kan, lagi enak makan, mood lagi enak. Nah baru ajaklah dia ngobrol gitu, kenapa sih kemarin kamu tahu nggak sih aku tuh marah kenapa, karena ini itu. Nah di saat mood dia juga lagi bagus dan suasana juga lagi enak, dia juga nerimanya tuh enak gitu. Oh iya ya, kamu tuh kayak gini ya, kamu tuh ngalamin ini ya, maafin aku ya, kayak gitu-gitu. Ya udah yuk kita coba perbaiki dengan cara yang kayak gimana. Dan Feby juga harus mencoba untuk ngasih solusi gitu. Jangan semuanya dibalikin ke orangnya ini, karena ada satu lagunya Katy Perry sebenarnya untuk masalah-masalah percintaan gini ya. Itu apa sih namanya lagunya Katy Perry itu, judulnya It Takes Two. Judul lagunya itu. Jadi untuk semua apapun yang terjadi dalam hubungan lu nggak bisa melihat hanya pada satu dia aja pokoknya. Iya. Jadi yang buat gue marah, dia yang buat gue Jangan kesel. tuh, nah itu gitu. tuh. Karena sebenarnya pasti ada perannya Feby sendiri, perannya pasti. elunya sendiri. Itu tuh pasti ada. Kadang-kadang orang nggak sadar sih, gue nggak menyudutkan siapapun ya, termasuk Feby nggak. Tapi emang banyak orang yang nggak sadar kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan. Orang selalu menyalahkan orang lain aja gitu, yang di luar dirinya. Iya. Kecenderungan banget itu. Dan kalau misalnya Feb, kalau misalnya kamu bisa menyadari hal itu udah kayak apa ya? Udah kayak first baby step lah untuk lu sadar kalau apa yang terjadi, apa yang diperbuat sama pasangan lu itu bukan semena-mena karena dia, tapi lu dan kepribadian lu dan semua karakter yang ada pada lu itu membisahkan dia untuk berbuat seperti itu. Contohnya, gue pernah punya satu teman, dia diselingkuhin sama pacarnya. Dia ditinggalin sama pacarnya. Padahal teman gue ini cewek, udah baik banget kalau dia ulang tahun, dibeliin martabaknya diapain coba, dilempar ke muka ceweknya. Kenapa emang? Nggak aja, aku nggak mau makan martabaknya.
Wah itu stres segitu pun gitu ya, dia masih sayang banget, dia masih datang, kadang ya dijambak segala macam. Tapi teman gue ini tuh bukan tipe orang yang gimana gitu, karena maksudnya anak polos banget tuh gak sih, anak polos banget gitu kan. Sampai akhirnya dia cerita sama gue kalau dia kayak gitu, kalau dia digituin sama pacarnya gitu. Awalnya gue juga menilainya anjing tuh cowok parah banget sih si pacarnya ini gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, memang karakter dia yang seperti itu, yang digituin diem aja, yang digituin nggak pernah melawan, itu buat cowoknya tuh makin gencar aja. Iya, itu benar. Cowoknya ngapain juga ya dia terima-terima aja ya. Gimana cowoknya bisa tahu kalau apa yang dia lakukan, kalau misalnya martabak yang dilempar ke mukanya dia itu tuh salah gitu. Benar. Walaupun orang secara umum bilang ya itu mah nggak usah diomongin kali, semua orang juga udah tahu itu salah. Ya cuma itu lagi, orang lain tidak tahu kejadian itu, jadi nggak ada orang yang bisa ngingetin si cowok itu untuk jangan seperti itu. Yang bisa ingetin adalah yang ngalamin, yaitu teman gue itu sendiri. Tapi karena karakternya dia yang tadi dia nerimo, dia itu sendiri yang kata gue tadi membisakan cowok itu berperilaku seperti itu ke dia gitu loh. Nah mungkin Feby juga, jadi inti yang gue omongin adalah, nah itu lu mungkin lu harus melihat bahwa apa yang diperbuat sama pasangan lu itu tuh pasti ada pengaruhnya dari lu gitu. Dan yang kayak lagunya Katy Perry tadi, yang dia bilang gue nggak pengen nutup mata kalau ini tuh hanya salah lu, karena gue tahu ini tuh hubungan itu tuh butuh dua orang, dan semua relasi, semua komunikasi itu timbal balik gitu. Jadi mustahil banget satu masalah hanya disebabkan oleh satu orang. Lu pasti ada andilnya, seberapa besar itu, seberapa negatif itu. Nah itulah yang membuat jadi pembedanya gitu. Bilang gokil juga gua malam ini. Gokil sekali Sharon Okta ini ya. Pantesan dia Apa lo? diberikan label katanya. Itu istilah kalau itu rebel kan. Black label Pak. Iya, jadi ada orang-orang, gue kan takut salah. Ya pokoknya orang-orang yang percaya bahwa dia tuh bener aja gitu. Gue nggak suka tuh orang-orang kayak gitu. Jadi enggak, gue tuh bener gitu. Lo tuh nggak tahu. Lo yang enggak. Kita harus banyak-banyak introspeksi sih. Maksudnya lihat ke diri sendiri dulu gitu. Kenapa lo dimarahin, lihat diri sendiri. Kenapa lo diginiin, kenapa lihat diri sendiri gitu. Kenapa orang lain gak ada yang dengerin lo, lihat diri lo sendiri. Lo udah bisa dengerin orang lain belum gitu. Ya gitu-gitulah. Ya, mudah-mudahan itu membuat Feby menjadi lebih dewasa ya. Dan kalau memang ya memang misalkan kamu marah-marah yang tadi dibilang, mungkin nggak 100% itu karena kamu emosi meluap-luap, bukan karena kamu juga gitu. Bisa jadi karena pasangan kamu juga yang kebangitin gitu ya. Begitulah, mudah-mudahan menjawab. Kalau gitu keren ceritanya, thank you. Mumpung ini hari Valentine, kita nyanyi ini lagu di hari Valentine. Valentine. Ya sudah selesai. Itu dia. Jadi sekali lagi selamat Valentine buat semuanya ya. Selamat selamat hari kasih sayang lah ya hari ini 14 Februari 2017. Ya silakanlah ya menyatakan rasa sayang kamu ke orang yang kamu sayang, dan memberikan sebuah rasa cinta yang baik buat sama manusia ya. Jangan sampai ada keanarkisan di antara itu. Ya, jadi tetap damai semuanya dan selamat beristirahat. Gue Skron Jamal pamit dan mewakili Sharon Okta juga pamit ya. Jadi selamat istirahat semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Problem Torrent. Ya, terima kasih yang sudah WhatsApp. Kata Jonathan, terima kasih buat Kak Sharon dan Kak Sukron. Keren emang kalian. Recommended banget nih acara. Thank you. Terima kasih buat Okta juga, Lisa, ya, Umam, Bang Zai. Terus ada Siren di Bandung juga. Terima kasih. Oke nih, selamat istirahat ya buat kalian semua. Jangan lupa dengerin lagi Problem Torrent setiap Senin malam jam 10 sampai jam 1 pagi buat temenin kalian semua.
Pastinya it's okay punya masalah. Dan sampai jumpa lagi. Saya Ran Jamal pamit. Dah.